Setelah Anies kecebur di got, kini warga DKI demo minta Formula E dibatalkan. Ditulis oleh fatadimor.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada peribahasa mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, yang artinya seseorang yang mengalami kemalangan berturut-turut dalam waktu berdekatan. Hal inilah yang dialami oleh Gubernur DKI saat ini, Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Tidak lama setelah kakinya masuk parit sehingga sepatunya kena comberan, Anies malah didemo oleh warganya sendiri menuntut agar Formula E dibatalkan. Lantas bagaimana ceritanya si Anies sampai kecebur di got dan didemo oleh warga DKI itu? Jadi beberapa waktu yang lalu 11 September ia menyapa warganya di sela-sela melakukan belusukan di Koja, Jakarta Utara dalam rangka meninjau vaksinasi COVID-19. Pas lagi jalan kaki, banyak warga yang melihat rombongan Anies tersebut, hingga gubernur yang didukung oleh PKS itu pun melambaikan tangan ke arah warga yang menyaksikannya. Dan tanpa diduga-duga, tiba-tiba ia terperosok ke parit. Untung cepat ditolong oleh orang yang ada di sekitarnya, sehingga yang masuk ke parit cuma kakinya doang, gak sampai anggota tubuhnya yang lain. Akibatnya, kaki Wan Anies pun kena comberan. Untuk di sana ada keran buat cuci tangan, sehingga kakinya yang kotor bisa dibersihkan kembali. Mengenai alas kaki yang dipakai oleh orang nomor 1 di DKI ini saat kecebur di got, sebenarnya ada dua versi. Versi pertama, menurut Kasudinkes Jakarta Utara Yudi Dimyati, bahwa Wan Anies kala itu mengenakan sepatu. Sedangkan menurut Anies sendiri, ia memakai sandal jepit dan sandalnya putus saat peristiwa itu terjadi. Insiden seperti ini memang sering dialami oleh para pejabat karena mobilitas mereka yang sangat tinggi. Seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah 3 kali terpeleset saat naik pesawat. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah nyaris jatuh dari sepeda saat menyapa warga di Semarang, Jawa Tengah pada akhir 2019 lalu. Tapi anehnya kok malah Anies doang yang paling viral. Tidak sedikit warga dunia maya yang membicarakannya. Atrasi masuk Got Talent bikin imun kita nambah. Terima kasih Bapak Anies, ujar pemilik akun Twitter @adiranifa. Ini gubernur apa bocah main layangan? Ada-ada saja sih Pak Anies. Mau trending ya bos kerja yang apik gitu loh, bukannya blos ke got. Cuit pemilik akun Twitter @oliveragain_. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada pembelaan dari kalangan kadrun perihal Anies diajak tersebut. Padahal dulu mereka loyal banget membela mantan Mendikbud itu. Sampai-sampai Jakarta banjir, FPI pun tetap membelanya. Pertanyaannya, kenapa pasukan Naga Geni Kapak Maut 212 bisa begitu? Bisa jadi sih karena Anies tidak merespon sama sekali soal keinginan Novel Bamukmin yang mau menjadi cawapresnya. Belum juga selesai dengan perkara terperosok di got tersebut. Sekarang muncul masalah baru yang dihadapi oleh Wan Anies, yakni warga DKI menuntut agar Formula E dibatalkan. Mereka tidak hanya sekedar menyampaikan pernyataan, tapi sudah turun ke jalan dengan melakukan demo di depan gedung DPRD DKI. Pada Senin 13 September 2021, tolak Formula E, warga perlu makan bukan balapan. Demikian tulis yang tertera di spanduk yang dibentangkan para pendemo itu. Yang kami tuntut terkait rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan Pemprov DKI dan Gubernur Anies. Kami merasa sebagai rakyat kecewa, marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat begitu besar, 1 triliun rupiah terbuang percuma pada saat ini, ujar Korla pendemo Siska. Siska dan kawan-kawan menuntut agar Formula E yang anggarannya gede banget itu sebaiknya diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat saja. Dan menurut hemat penulis sih, tuntutan para pendemo agar perhelatan Formula E itu dibatalkan ada benarnya juga. Karena kenapa? Pertama, Formula E tersebut hanya memfasilitasi pembalap luar negeri, balapan saja. Meskipun DKI Jakarta sebagai tuan rumahnya, sudah dipastikan tidak akan ada pembalap lokal yang unjuk gigi di sana. Karena memang stok pembalap Formula E kita memang gak ada kok. Kedua, tentu masih segar di ingatan kita kalau kala itu Pemprov DKI minta sumbangan ke dubes-dubes untuk biaya penanganan COVID-19. Nah, berhubung sumbangan itu tidak jadi didapatkan, sedangkan dana untuk penanganan COVID-19 butuh terus, maka sudah sebaiknya uang untuk Formula E yang jumlahnya besar banget tersebut digunakan buat beli APD, obat, renovasi vaskes, dan lain-lain. Dan ketiga, sekarang kan sudah memasuki musim hujan. Artinya apa? Banjir di DKI juga akan tiba. Ketika banjir terjadi, warga butuh bantuan berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain.
Daripada uang digunakan untuk sekedar lihat orang balapan, mending persiapkan saja dana untuk antisipasi dampak banjir di DKI. Anies yang 2 kali apes ini tentu menimbulkan pertanyaan di dirinya sendiri. Kok bisa ya lebih dari sekali? Apakah karena dirinya yang jarang belusukan, sehingga ketika benar-benar terjun ke lapangan langsung terpleset? Atau apakah karena ia terlalu banyak dosa kepada warga DKI, sehingga langsung kena karmanya? Untuk itu, agar tidak kecebur di got lagi, memang ada baiknya Anies introspeksi diri. Bagaimana menurut Anda? Mas Anies kecebur got, tanda-tanda 2024 jadi presiden. Ditulis oleh Argo Javires di seaworldword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Mas Anies kecebur got di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara. Itu tanda-tanda alam bahwa pada pemilu 2024 nanti Mas Anies bakal jadi presiden. Masa iya sih? Ya iyalah bong, orang Jakarta itu banyak munafiknya. Dalam hati mereka akui loh kinerja Mas Anies yang top markotop, tapi malu-malu meong aja, gak mau bilang terus terang. Buktinya Mas Anies rela berpanas-panas ria, sembari dada-dada sana sini tebar pesona, sampai kecebur got yang bau tai itu. Golongan haters emang selalu gitu, bisanya hanya bikin Mas Anies makan hati aja. Mereka gak ngerti jerih payah Mas Anies sejak pagi hari hingga petang hari sampai kecebur got begitu. Tentu saja Mas Anies gak mungkin bisa memuaskan semua orang, apalagi para cebong. Mereka gak bakalan mau ngerti kalau Mas Anies sedang kerja keras keliling kelurahan-kelurahan, hitung-hitung buat latihan safari politik saat kampanye Pilpres Presiden 2024 nanti. Mas Anies adalah gubernur yang paling berprestasi. Banyak gagasan dan ide-ide briliannya yang bikin para cebong makan hati dan emosi jiwa. Namun justru ide-ide briliannya itulah Mas Anies mendapatkan prestasi kerja terbaik se-Indonesia dalam hal kelebihan bayar. Datanglah ke Jakarta dan rasakan perubahannya. Kalau dulu Jakarta itu bersih, kini joroknya minta ampun. Kali-kali di seantero Jakarta penuh dengan tai hitam kecoklatan, kasur bekas, dan galon-galon bekas yang mengambang. Sekalipun Jakarta itu biang keroknya banjir, tapi Mas Anies nggak mau membebaskan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai 160 miliar rupiah pada APBD perubahan 2019. Alasannya, Mas Anies nggak mau cairin anggaran normalisasi itu karena katanya keuangan Jakarta lagi defisit. Tapi hebatnya di bulan Desember 2019 dan Februari 2020, Mas Anies mencairkan anggaran komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar rupiah. Itulah sebabnya ente jangan heran di tangannya Mas Anies Monas jadi gundul-gundul pacul, cul, pelelengan. Kurang hebat apa coba bang? Aspirasi yang direspon tentu ada banyak yang dipertimbangkan, tetapi ruang untuk aspirasi tersebut terbuka. Kita juga harus menyadari bahwa kebijakan dan politik itu seringkali membawa unsur perasaan. Karena itu kita harus menjaga dialog dan tukar pikiran tetap tenang, teduh dan damai. Begitu kata Mas Anies loh. Ngerti nggak bang maksudnya Mas Anies itu? Anies jelasin ya. Maksudnya adalah demokrasi di tangan Mas Anies adalah sebuah bentuk kemurnian terhadap keadilan muslim pribumi, guna mengontrol otoritarian dan antitesis Fir'aunisme. Saking cerdasnya lagi, Mas Anies hanya mampu mengontrol perdagangan eceran industri kecil dan PKL liar saja. Tanya kenapa? Karena Mas Anies nggak mampu menyentuh sektor perekonomian modern. Maklumlah bong, kapasitas Pentiumnya beda sama si Cina kafir penista agama itu. Hanya program ecek-ecek dan eceran saja yang mampu dieksekusi Mas Anies melalui kebijakan affirmative action. Tujuannya jelas, untuk memberitahu warga JKT58 bahwa di bawah kendalinya, muslim pribumi bisa naik kelas melalui kebijakannya. Alokasi proteksi kaum kecil yang membabi buta. Ente para cebong kudu ngerti Mas Anies itu terpilih menjadi gubernur JKT58 bukan karena sentimen agama dalam balutan narasi fiksi dan label ideologis mata, akan tetapi lantaran jihad fundamentalisme, radikalisme, dan intoleransi dalam nuansa sara. Jadi paham ya bong, di bawah kendali Mas Anies Jakarta saat ini menjadi sarangnya pungli, rajanya korupsi, pusatnya penipu, dan gudangnya para munafikun mabuk agama. Wajar banyak yang kecewa, wajar banyak yang terkapar dan menetap sampai ke tingkat langit ketujuh setelah sadar bahwa ternyata selama ini mereka telah kena tipu oleh para bulldozer mesin politik. Makanya bong, cerdas dikit napa? Berpikirlah dengan bijak dan hati yang bersih. Marilah sedikit berpikir bijaksana. Kasihanilah Mas Anies karena kebeloonannya, makanya kecebur got bau tai. Mas Anies hanyalah korban oligarki partai politik dalam jaringan hukum rimba berdasi yang manipulasi dirinya dengan semena-mena.
Makanya wajar semakin kesini wajahnya Mas Anies semakin kusut dan lelah dalam penderitaannya yang tak terperi akibat panik bentar lagi jabatannya sebagai Gubernur JKT58 itu rest in peace. Kejebur got itu hanyalah sebuah bentuk refleksi spontanitas kesengajaan Mas Anies aja. Mas Anies gak akan malu dengan kedunguannya yang tak terperi, sebab Mas Anies percaya bahwa hidup ini memang terbatas. Seterbatas kemampuannya, isi batok kepalanya. Mas Anies sangat paham bahwa dirinya hanyalah seonggok manusia dengan segumpal hal kebodohan. Mas Anies kejebur got adalah tanda alam bahwa pada 2024 nanti Mas Anies bakal nyungsep. Loh, kok beda sih? Katanya bakal jadi presiden. Iya, benar, bakal nyungsep. Makna yang lebih dalam lagi, bakal nyungsep jadi presiden Republik Indonesia karena ditangkap KPK. Paham lo, Drone? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?